Halo Sobat Perdika, selamat pagi semuanya. Hari ini aku dan teman-teman Rampago mau menulis Nusantara pertama dengan submodul refleksi di Waduk Jelikat Loksemawe. Kami berkumpul sesuai arahan mentor dan dosen modul Nusantara. Kami diberikan penjelasan mengenai berbagai budaya yang ada di Aceh seperti alat jungkit-jungkit menghalus padi yang digunakan oleh masyarakat Aceh dan beberapa tradisi lainnya. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai keanekaragaman budaya seperti tarian, kuliner, destinasi wisata, adat budaya, dan hukum yang berlaku di daerah tersebut. Pertama-tama, kami disambut menggunakan ranuk, yaitu salah satu tradisi kuliner yang khas di Provinsi Aceh, Indonesia untuk menyambut tamu yang baru saja mengunjungi Aceh. Salah satu ciri khas dari adat Aceh adalah penggunaan ranuk dalam berbagai prosesi penting di Aceh. Penggunaan ranuk mempunyai makna yang dalam bagi masyarakat Aceh. Ranuk atau sirih merupakan salah satu rempah-rempah yang tumbuh di Indonesia yang mempunyai manfaat bagi kesehatan. Tradisi makan ranuk dalam budaya Aceh merupakan warisan budaya masa silam lebih dari 300 tahun lalu atau di zaman Neolitik. Pada zaman dahulu, orang tua kita mempunyai tradisi makan ranuk atau menyirih. Konon, tradisi makan ranuk ini dibawa oleh rumpun bangsa Melayu 500 sebelum Masehi ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tradisi mengunyah ranuk dengan biji pinang, gambir, dan sedikit kapur diyakini mampu memperkuat cengkraman gusi terhadap gigi. Penggunaan ranuk di Aceh dapat ditelusuri dari kajian naskah kuno Kitab Mujarabat. Dalam Kitab Mujarabat yang telah dialih aksarakan, ranuk dan pinang disebutkan secara berkali-kali sebagai bahan ramuan obat-obatan. Pada masa Kesultanan Aceh, ranuk memainkan peranan penting bukan hanya sebagai bahan konsumsi semata, tetapi juga digunakan dalam upacara-upacara besar sultan. Terbentang di Desa Jelikat, Kecamatan Blangmangat, Loksemawe, Waduk Jelikat menjelma menjadi objek wisata baru di kota Loksemawe. Nama Waduk Jelikat seakan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh, khususnya Loksemawe. Terlebih, waduk ini juga berada tak jauh dari pusat kota Loksemawe. Daya tarik pertama yang dimiliki oleh Waduk Jelikat adalah waduk nan indah itu sendiri. Keindahan dari waduk cantik ini bahkan berhasil menarik minat banyak wisatawan untuk datang berlibur. Saya dan teman-teman Rampago sangat menikmati keindahan dari Waduk Jelikat ini karena banyaknya bukit-bukit dan pepohonan hijau yang tumbuh di sekitar Waduk Jelikat. Hai Sobat Merdeka, kali ini saya dan teman-teman Rampago akan melakukan modul Nusantara Kebinekaan, yaitu mengenal budaya lokal melalui tarian tradisional Ranu Pelampuan. Tari Ranu Pelampuan adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Aceh, provinsi di ujung barat Pulau Sumatera, Indonesia. Tarian ini memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi serta sering dijadikan bagian dari upacara adat, perayaan, atau acara budaya lainnya. Tari Ranu Pelampuan mencerminkan keindahan dan keanggunan gerakan tradisional Aceh. Penari biasanya mengenakan pakaian adat Aceh yang kaya warna dan ornamen. Nama tarian ini sendiri, Ranu Pelampuan, mengacu pada dua elemen penting dalam budaya Aceh. Ranuk, yaitu sebuah tempat penyajian sirih pinang yang terbuat dari anyaman daun pandan. Sedangkan lampuan adalah sebuah bunga khas dari Aceh. Gerakan dalam tari Ranu Pelampuan mencakup gerakan tangan, kaki, dan tubuh yang melambangkan berbagai makna, termasuk keindahan alam, kehidupan masyarakat, atau aspek-aspek kehidupan lainnya. Musik yang menyertai tarian ini biasanya menggunakan alat musik tradisional Aceh seperti rapai, yaitu sejenis gendang kecil, atau saron yang berbentuk cakram logam, dan instrumen-instrumen lain yang menciptakan melodi yang khas. Tari Ranu Pelampuan bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga menyampaikan pesan budaya dan sejarah, menjaga keberlanjutan tradisi, dan memperkokoh identitas budaya masyarakat Aceh. Hadirin bersama, mari kita sambut persembahan tari dari Sanggar Seni Tari Himaika yang akan dibawakan oleh Diana, Ilal, dan Zahara dengan tari Ranu Pelampuan.
Aceh. Tarian ini termasuk tarian penyambutan yang biasanya dibawakan oleh penari wanita dengan menyuguhkan sirih sebagai tanda terima masyarakat. Ranu dalam bahasa Aceh memang berarti sirih, sementara lampuan terdiri dari dua kata, yakni lam yang artinya dalam dan puan yang berarti tempat sirih khas Aceh. Setelah selesai menikmati pertunjukan tari Ranu Pelampuan, kami dihidangkan buah-buahan segar yang menyegarkan serta beberapa hidangan khas Aceh yang melibatkan cita rasa unik dan rempah-rempah tradisional. Keseluruhan pengalaman ini tidak hanya memuaskan selera kami, tetapi juga membawa kami lebih dekat dengan kekayaan budaya Aceh melalui penyajian hidangan yang mencerminkan keanekaragaman kuliner dan keindahan seni tradisional. Kegiatan Modul Nusantara kami berakhir di sini. Sampai berjumpa kembali. Hai Sobat Merdeka, kenalin aku Firda Damayanti, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang sedang melakukan pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Maliku Saleh. Kali ini aku dan teman-teman Rampago melakukan modul Nusantara Kebinekaan, yaitu eksplorasi ke tempat bersejarah Kerajaan Islam Samudra Pasai di Kabupaten Aceh Utara. Sebelum masuk ke museum, aku dan teman-teman Rampago berkumpul untuk mendengarkan arahan dari Bapak Imam, yaitu dosen modul Nusantara kita. Setelah masuk ke dalam museum, aku dan teman-teman Rampago mendengarkan sejarah Museum Islam Samudra Pasai dari pemandu museum ini. Nah, Museum Islam Samudra Pasai sendiri adalah museum yang berisi berbagai macam koleksi benda bersejarah pada zaman Kerajaan Samudra Pasai. Museum ini dibangun bertahap sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 menggunakan dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Utara. Tetapi museum ini baru diresmikan dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Ada sekitar 340 koleksi benda bersejarah di sini, mulai dari koleksi historika, filologi, kramologika, dan masih banyak lagi. Di dalam Museum Samudra Pasai ini, saya dapat melihat langsung koleksi benda artefak bersejarah yang terbagi dalam 5 kategori, yaitu filologika, numismatika, etnografika, historika, dan kramologika dari abad ke-13 sampai 16 Masehi. Beberapa koleksi historika dan filologi yang cukup menarik untuk dipelajari yakni buku dan kitab-kitab kuno, naskah kuno, senjata tradisional kuno, dan masih banyak lagi benda bersejarah lainnya. Perhiasan etnografika yang umumnya digunakan kaum wanita sebagai aksesoris tangan, leher, dan pakaian pada masa itu antara lain manik-manik yang terbuat dari kuarsa, karnelian, getah pohon kayu damar, dan lain-lain. Saya juga menyaksikan adanya 40 manuskrip atau kitab filologika yang ditulis pada abad ke-17 Masehi dengan tulisan Jawi yang masih dijadikan sebagai rujukan sampai saat ini. Ada juga mushaf Al-Quran yang ditulis dengan tinta berwarna hitam, merah, dan kuning. Seperti biasa, kami akan dihidangkan masakan khas Aceh dengan penuh kehangatan oleh dosen kami, menambahkan nuansa keakraban dan kebersamaan dalam penutupan modul Nusantara kami kali ini. Semoga pengalaman ini memberikan pengetahuan baru tetapi juga menciptakan kenangan berharga yang akan terus dikenang dalam perjalanan pembelajaran kami. Memasuki modul Nusantara keempat, saya dan teman-teman Rampago melakukan modul Nusantara Kebinekaan, yaitu eksplorasi ke tempat bersejarah Rumah Adat Cutnya Mutia. Rumah Adat Cut Mutia adalah contoh yang sangat indah dari keindahan dan keunikannya. Kami dapat melihat bagaimana bangunan ini dirancang dengan cermat dengan detail-detail yang mengagumkan seperti ukiran kayu yang rumit dan atap yang tinggi. Wawasan ini membuat kami lebih menghargai warisan budaya Aceh dan betapa pentingnya melestarikannya.
Kunjungan ke rumah Cut Mutia memberikan saya wawasan yang dalam tentang sejarah, budaya, dan upaya pelestarian budaya di Aceh. Modul Nusantara selanjutnya yang kami lakukan adalah modul Nusantara refleksi, yaitu Ask Me Anything menggunakan permainan putar botol. Kegiatan permainan menggunakan putar botol menerapkan aturan yang cukup simpel dan mudah dipahami. Dalam konteks permainan ini, sebuah botol akan berputar mengelilingi seluruh peserta, dan ketika botol itu berhenti dengan arah tertentu yang menunjuk pada salah satu peserta, maka individu yang terpilih akan diberikan sebuah pertanyaan menarik atau tugas yang harus diemban dengan penuh semangat dan kreativitas. Permainan ini dapat meningkatkan hubungan yang erat dan memupuk rasa solidaritas antar anggota kelompok serta menciptakan ikatan yang saling mendukung antar anggota kelompok. Selanjutnya adalah modul Nusantara Inspirasi, yaitu talk show tentang sejarah kopi Gayo. Kegiatan ini dilakukan di Seladang Cafe dengan diberikan materi oleh owner Seladang Cafe sendiri. Beliau memberitahu sejarah kopi dan cara pengolahannya yang baik dan benar. Selain kopi umumnya yaitu Arabica, Robusta, dan Liberica, terdapat berbagai varietas lokal kopi yang berkembang di berbagai wilayah seperti kopi Sumatera, kopi Jawa, dan banyak lainnya. Ini menggambarkan keanekaragaman kopi di seluruh dunia. Pengetahuan tentang sejarah budidaya dan konsumsi masing-masing kopi dapat memberikan wawasan tentang pengaruhnya terhadap budaya, perdagangan internasional, dan ekonomi di berbagai wilayah. Di minggu ke-8 modul Nusantara kami melakukan modul Nusantara Kebinekaan, yaitu eksplorasi dan dokumentasi Gua Putri Pukes. Eksplorasi Gua Putri Pukes dilakukan dengan metode kunjungan, dengan narasumber yang berperan adalah juru kunci penjaga gua dan tokoh masyarakat. Legenda Putri Pukes berasal dari wilayah Gayo. Ceritanya mengisahkan seorang putri kerajaan yang jatuh cinta pada seorang pangeran dari kerajaan lain. Dia meminta orang tuanya untuk menikahkan mereka meskipun awalnya orang tua putri enggan karena pangeran berada di kerajaan jauh. Namun putri dan pangeran gigih memperjuangkan cintanya hingga akhirnya orang tua mereka merestuinya. Masuklah kita ke modul Nusantara yang paling berkesan bagi saya, yaitu modul Nusantara Refleksi, mengeksplor dan mempelajari seni budaya masyarakat Gayo di Aceh Tengah. Aku dan sobat-sobat Rampago melakukan kunjungan ke Bukit Pantan Terong di tengah keindahan alam. Para anggota kelompok Rampago berkumpul untuk menari tari goel yang menggambarkan kegembiraan dan kebersamaan. Gerakan yang energetik dan dinamis menyatu dengan panorama bukit yang menakjubkan. Tari goel adalah salah satu khasanah budaya Gayo di Aceh. Goel berarti membunyikan. Khususnya di daerah dataran tinggi Gayo, tarian ini memiliki kisah panjang dan unik. Para peneliti dan koreografer tari mengatakan tarian ini bukan hanya sekedar tari. Tari goel merupakan gabungan dari seni sastra, seni musik, dan seni tari itu sendiri. Dalam perkembangannya, tari goel timbul tenggelam, namun goel menjadi tari tradisi terutama dalam upacara adat tertentu. Goel sepenuhnya apresiasi terhadap wujud alam, lingkungan, kemudian dinangkai begitu rupa melalui gerak simbolis dan hentakan irama. Tari ini adalah media informatif, kekompakan dalam padu padan antara seni sastra, gerak memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan semangat zaman dan perubahan pola pikir masyarakat setempat. Tari goel ini memiliki sejarah tersendiri. Berdasarkan cerita yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat Gayo, tari goel berasal dari mimpi seorang pemuda yang memiliki nama Sangeda. Sangeda merupakan anak Raja Linge yang ke-8. Dalam mimpinya, Sangeda bertemu dengan saudaranya yang bernama Bener Meriah. Konon katanya saudara Sangeda tersebut telah meninggal dunia yang disebabkan oleh pengkhianatan. Dalam mimpinya, Bener Meriah memberikan petunjuk kepada Sangeda bagaimana caranya mendapatkan gajah putih, sekaligus bagaimana cara agar gajah putih tersebut dibawa dan dipersembahkan kepada Sultan Aceh Darussalam. Sangeda kemudian mulai mencari gajah putih tersebut di rimba raya Gayo untuk menjinakkan gajah putih sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
Dilakukan kenduri dengan membakar kemenyan, ditimbulkan bunyi-bunyian dengan memukul batang kayu dan benda apa saja yang sekiranya bisa menimbulkan bunyi. Ternyata tarian tersebut mampu meluluhkan hati gajah. Gajah yang semula diam akhirnya bergerak dan berjalan sambil diiringi tarian dan rombongan sepanjang perjalanan. Sampailah rombongan Sang Hyanda dengan membawa seekor gajah putih ke hadapan sang putri sultan di pusat kerajaan Aceh, Darussalam. Selanjutnya ada modul ke-9 kami, yaitu Kebinekaan Eksplorasi Museum Rumoh Aceh. Kegiatan ini dilakukan di Museum Rumoh Aceh di Banda Aceh. Rumoh Aceh adalah replika rumah tradisional Aceh di masa lampau yang dimana desainnya menyerupai rumah panggung dengan warna merah dan hitam yang khas. Terdapat beberapa fauna khas Aceh yang salah satunya adalah sapi berkepala dua asli yang sampai saat ini diawetkan keberadaannya di museum. Ada pula mata uang dirham pada zaman kuno serta beberapa perhiasan dan pakaian adat dari berbagai daerah di Aceh. Memasuki modul Nusantara ke-10, yaitu modul Nusantara Inspirasi, talkshow tentang sejarah tsunami Aceh bersama dengan Panglima Laut Kreng Aceh sebagai sejarawan dan saksi tsunami Aceh. Saya dan teman-teman Rampago bersama-sama mengunjungi Museum Tsunami Aceh sepulang dari Masjid Raya Baitur Rahman, lalu berkeliling bersama dosen modul Nusantara untuk bersama-sama mengeksplor apa saja yang ada di Museum Tsunami Aceh. Modul Nusantara selanjutnya yaitu refleksi dengan melakukan observasi ke tempat bersejarah akibat musibah tsunami seperti PLTD Apung di Banda Aceh. Saya dan teman-teman Rampago bersama-sama mengeksplor kapal PLTD Apung dan mengambil beberapa dokumentasi. Selama berada di kapal PLTD Apung, saya dan teman-teman Rampago dijelaskan bahwa Museum PLTD Apung yang merupakan tempat wisata pasca tsunami dan berfungsi sebagai pembangkit listrik. Namun, setelah masa pemulihan bencana tsunami, pemerintah Aceh menyulap kapal tersebut menjadi Museum PLTD Apung. Pada modul Nusantara ke-13 dengan submodul refleksi, saya melakukan eksplorasi Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Saya dan teman-teman Rampago menuju Masjid Raya Baitur Rahman untuk melakukan ibadah sholat lalu berkeliling untuk melakukan observasi serta belajar tentang sejarah Masjid Baitur Rahman. Kegiatan modul Nusantara ke-13 dengan submodul kebinekaan yaitu eksplorasi daerah konservasi terumbu karang di Pulau Iboy. Pulau Iboy yang terletak di ujung barat laut Pulau Sumatera, Indonesia terkenal sebagai tujuan pariwisata yang indah dan salah satu daerah konservasi terumbu karang. Pulau Iboy menawarkan pemandangan bawah laut menakjubkan dan keanekaragaman laut hayati yang luar biasa. Terumbu karang yang sehat dan beragam merupakan rumah bagi berbagai jenis spesies ikan moluska dan biota laut lainnya.
Daerah konservasi di Pulau Iboh memainkan peran penting dalam melindungi ekosistem terumbu karang yang sehat. Kondisi terumbu karang yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan laut yang beragam. Pulau Iboh telah menjadi tujuan pariwisata yang populer bagi penyelam dan pecinta alam. Saya dan teman-teman Rampago juga melakukan observasi dan survei untuk mengetahui perbedaan konsep ekowisata di Kota Sabang bersama dengan Bapak dosen Modul Nusantara. Upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendorong pemahaman tentang pentingnya konservasi alam juga menjadi bagian integral dari konsep ekowisata di Kota Sabang. Memasuki Hari Kuliner Nusantara yaitu Modul Nusantara Kebinekaan, kami melakukan demonstrasi pemasakan mie Aceh yang dipandu oleh dosen Modul Nusantara. Pak Imam Sodikin menunjukkan cara memasak mie Aceh menggunakan bumbu-bumbu dari rempah-rempah pilihan yang sudah dibuat. Setelah menyaksikan cara pembuatan mie tersebut, kami bersama-sama membuat mie yang sudah dibuat lalu menyajikannya dan dimakan bersama-sama pula. Mie Aceh adalah mie khas dari Aceh, Indonesia. Mie ini biasanya disajikan dalam kuah khas yang kaya rempah, pedas, dan beraroma. Isiannya dapat berupa daging sapi, kambing, ataupun seafood. Mie Aceh dikenal karena cita rasa yang kuat dan berbeda, mencerminkan kekayaan rempah-rempah Indonesia seperti serai, kunyit, dan cabai. Pada modul Nusantara terakhir kami melakukan kontribusi sosial, yaitu melaksanakan kegiatan kontribusi sosial dengan kelompok nelayan tiram di Desa Panggoy, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Kelompok 4 Rampago melakukan kolaborasi dengan Himaika Universitas Maliku Saleh. Kami bersama masyarakat Desa Panggoy, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh Utara melakukan kontribusi kami yang mengangkat tema mengembangkan potensi tiram yang ada di Kota Lok Sumawe serta membuat keramba tiram. Melakukan kontribusi sosial dalam pembuatan keramba dan pembersihan sungai, banyak hasil positif yang dapat diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Kontribusi sosial ini juga memperkuat rasa kebersamaan dalam masyarakat melalui partisipasi bersama dalam kegiatan seperti pembuatan keramba dan pembersihan sungai. Masyarakat dapat merasakan ikatan yang lebih erat dan saling peduli terhadap lingkungan mereka. Ini menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan bagi keberlanjutan hidup bersama. Kontribusi sosial ini tidak hanya memberikan manfaat konkret dalam hal ekologi dan keberlanjutan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat dan menciptakan dampak positif yang dalam jangka panjang. Maka berlahirlah kegiatan Modul Nusantara kami pada 1 semester ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Imam Sodikin selalu dosen Modul Nusantara yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan inspirasi sepanjang perjalanan pembelajaran kami. Rasa terima kasih yang tak terhingga dari saya kepada teman-teman Rampago yang telah menjadi sahabat dan mendampingi saya melalui setiap tahap perjalanan selama menjalani program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Maliku Saleh, Lok Sumawe, Aceh Utara. Pengalaman ini tidak hanya meninggalkan kenangan indah, tetapi juga telah membentuk fondasi kuat untuk pemahaman saya tentang keanekaragaman budaya Nusantara. Semoga kita semua dapat terus menginspirasi, memperkaya satu sama lain di masa depan. Terima kasih lagi atas kerjasama dan dukungan yang luar biasa. See you on top, guys.